Belum ada, kita bisa lanjutkan ya. Nah, ini bagaimana sejarahnya fotovoltaik ini? Ini dimulai sudah sejak lama 1800 sekian ya. Ini ada efek fotovoltaik ya, di recognize pertama kali di tahun 1839 ya. Kemudian disempurnakan hingga pertama tahun 1883 solar cell pertama dibuat ya, menggunakan selenium yang sangat dilapisi dengan lapisan emas yang sangat tipis untuk membuat junction ya, logam metal semiconductor junction. Okay. Kemudian baru tahun 1954 secara aksidental ditemukanlah silikon ya, silikon yang ketika kita doping dengan beberapa bahan, dia bisa menjadi sangat sensitif terhadap cahaya. Ketika ada cahaya, dia akan langsung menghasilkan listrik. Ya. Nah, ini mendapat yang pertama kali menemukannya secara yang bisa dipakai, yang bisa dimanfaatkan secara praktis untuk mengkonversi sinar matahari menjadi listrik. Ya. Kira energi efisiensinya 6% silikon yang pertama kali diciptakan. Oke. Nah, seperti teknologi-teknologi sebelumnya, bahwa teknologi yang maju ini umumnya digunakan sebagai aplikasi dari militer ya, dan eksplorasi luar angkasa yang memang duitnya banyak di situ. Ya. Ini digunakan pada solar panel, ini digunakan pada satelit, kemudian pada misi-misi luar angkasa US. Ya. Ini contohnya satelit. Sumber energinya mau pakai apa? Kalau tidak pakai solar cell, yang tersedia cuma itu. Ya. Mau pakai bahan bakar BBM, mau berapa ton BBM yang perlu dibuat. Dan di tempat-tempat yang sangat terpencil, ini juga sangat memungkinkan untuk menggunakan energi surya. Ya. Ini solar konsentrator, ini sinarnya dipantulkan ke situ ya, untuk memanaskan air. Nah, ini yang solar rooftop, dipasang setiap atap kita pasang solar cell untuk menghasilkan listrik. Ya. Nah, tadi bagaimana si sel surya ini bisa terjadi ya? Kenapa hanya material semikonduktor saja yang bisa menghasilkan efek ini? Oke. Nah, ini kita berangkat dari atom silikon yang seperti karbon, dia memiliki 4 kaki atau 4 tangan untuk berikatan. Ya. Jadi ini 4 elektron digunakan, satu untuk ikatan ke kiri, satu ke kanan, satu ke atas, satu ke bawah. Ya, full. Ya. Semua atom silikon full berikatan. Ya. Dalam hal ini, nah ini pita valensi, pita valensi, pita konduksi. Ini full ya, full digunakan untuk berikatan. Ini elektron-elektronnya habis dipakai untuk berikatan. Sehingga pita konduksinya kosong. Ya. Conduction band, valence band. Okay. Nah, pada 0 derajat ini semuanya ada di bawah. Tapi ketika kita berikan panas sedikit, ya, mungkin ada sedikit elektron yang bisa memiliki energi untuk loncat ya, pita konduksi. Ya. Sehingga keberadaan elektron yang sedikit ini sedikit banyak bisa menghantarkan listrik. Okay. Tapi akan sangat sedikit ini kalau kita hanya menggunakan intrinsic semiconductor, silikon yang sangat yang murni ya. Oleh karena itu silikon biasanya ditambahkan di doping. Ya, Anda sudah pernah dapat ini di SMA ya? Namanya doping. Doping artinya salah satu atomnya. Ini kalau silikon semua kan elektronnya habis dipakai ya. Oh, supaya masih ada sisa satu elektron, bagaimana kalau saya ganti ini atom silikon ini menjadi atom yang elektronnya ada 5. Instead of 4, kita ganti menjadi elektron 5. Jadi harapannya ada sisa 1 elektron. Nah, ini menjadi seperti ini. Saya doping dengan arsenide, AS. Yang elektron di bulir terluarnya ada 5. Ketika 4 elektron digunakan untuk berikatan, dia masih sisa 1 elektron. Ya, yang bisa berkeliaran bebas kemana-mana. Oke. Nah, ini gambarannya energi seperti ini. Tingkatan energinya tadi silikonnya VB penuh, CB kosong.
Tapi ada satu elektron yang gampang lepas, ya. Istilahnya tingkatan energinya sedikit di bawah Cp. Ya. Artinya dengan panas sedikit saja dia pasti akan pindah ke Cp di elektron ini. Oke. Nah, semakin banyak dopingnya akan semakin banyak elektron yang bisa dipindah ke sana. Oke. Nah, ini kita sebut sebagai doping. Doping dengan atom yang kelebihan elektron menghasilkan semikonduktor tipe N, tipe negatif. Ya, kenapa negatif? Karena elektron bermuatan negatif. Ya. Paham ya? Nah, yang lain juga memungkinkan. Tadi kita bahas bahwa mana ya? Selain elektron di Cp yang bisa mengantarkan listrik adalah tempat-tempat kosong yang ditinggali oleh elektron di Vp. Ya. Nah, ini kalau tipe P artinya kita membuat tempat-tempat kosong tersebut. Misalnya saya ganti silikon tadi menjadi fosforus. Elektronnya ada 3. Jadi satu dipakai ikatan, satu dipakai ikatan, satu dipakai ikatan. Satunya lagi dia masih kurang elektronnya. Jadi ada tempat kosong di sini satu. Ya, kita sebut sebagai hole. Nah ini, misalnya boron. Nah ini ada tempat kosong satu. Oke. Yang bisa ini diisi oleh ini. Ya. Kemudian yang kosong kan udah di sini. Ini diisi lagi oleh sini. Artinya tempat kosong ini juga bisa berkeliaran bebas. Ya, mengantarkan listrik dan panas. Oke. Nah secara energi ini terletak di sedikit di atas Vp, ya, tempat kosongnya tadi. Sehingga elektron ini bisa dengan mudah mengisi tempat kosong tadi, ya. Elektron dengan mudah bisa mengisi tempat kosong. Sehingga di sini dihasilkan hole yang bisa bergerak bebas, mengantarkan listrik maupun panas. Ya. Nah, silikon-silikon yang didoping ini kita sebut sebagai silikon tipe P, tipe positif. Kenapa seperti itu? Karena berkurang satu elektronnya, artinya bermuatan plus 1, ya, bermuatan positif secara keseluruhan. Okay. Nah, untuk membuat solar cell kita perlu keduanya, ya. Jadi tipe P dan tipe N yang kita hubungkan. Okay. Ini menghasilkan yang namanya tipe PN junction, ya. Hubungan PN. Ini pirantinya mirip seperti dioda, ya, dengan karakteristik seperti itu. Okay. Nah, kalau di dioda ini kebetulan kita sinari cahaya, maka dia akan tersplit menjadi elektron ke sana dan hole ke sana. Okay. Dan masing-masing kita bisa alirkan untuk menghasilkan listrik yang kita bisa gunakan sehari-hari. Ya. Nah, ini contohnya, ya. Ini kalau kita hanya menggunakan elektron saja, ada cahaya, dia akan mengenai elektron, ya, terbentuk elektron dan hole, ya. Tapi karena ini keduanya ini berada di tidak kemana-mana, jadi dia tendensinya untuk jatuh lagi elektronnya tadi, ya, kembali ke tingkat energi lebih rendah, kemudian memancarkan gelombang elektromagnetik. Oke. Nah, untuk mencegah ini yang kita sebut sebagai rekombinasi, ya. Jadi ini pembentukan namanya eksitasi, ini rekombinasi, ya. Untuk mencegah rekombinasi kita perlu P dan N. Ya, jadi struktur P itu seperti ini, N seperti ini. Okay. Sehingga ketika ada radiasi cahaya sinar matahari masuk, satu elektron jatuh, terpindah ke valensi PN, ini agak miring. Ya. Jadi elektron ini akan gelundung, akan bergerak ke potensial yang lebih rendah. Ya. Hole juga. Hole ini kita ibaratkan sebagai seperti gelembung. Ya. Gelembung kan akan mencari tempat yang lebih tinggi. Ini juga dia akan bergerak ke sana. Ya. Nah, ini artinya terpisah antara elektron dan hole ini terpisah. Jadi kemampuan untuk bergabung kembali atau probabilitas dia untuk menggabung kembali menjadi lebih kecil. Oke. Sehingga kita bisa panen ini elektronnya kita panen di salah satu sisi, hole-nya kita panen di sisi yang lain. Ini menjadi kutub positif, menjadi kutub negatif. Gitu ya. Prinsip dasar dari solar cell. Dasar sekali. Oke.
Oke, sejauh ini ada yang mau ditanyakan? Nah, kira-kira materi yang saya sampaikan untuk pertemuan satu kira-kira itu. Oke. Di pertemuan selanjutnya nanti kita akan bahas terkait bagaimana sih si solar cell ini mulai dari selnya, kemudian dari desain panel, kemudian sampai ke sistemnya. Oke. Kemudian ada monokristalin, polikristalin, thin film itu bedanya apa ya? Solar cell generasi 1, generasi 2, generasi 3 itu bagaimana? Oke. Oke, ada yang mau ditanyakan? Sepertinya belum ada, Pak. Oke, cukup ya. Oke. Kalau belum ada kita bisa cukupkan sekian. Oke. Kita bisa tutup dengan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Damar izin bertanya, Pak. Oke, silakan. Itu terkait absensinya gimana ya, Pak? Untuk fisika ini sudah ada ini 14 orang ya, sudah langsung saya presensikan semua saja. Baik, Pak. Oke. Terima kasih, Pak. Oke. Oke, terima kasih. Terima kasih, Pak.